sejarah gereja Katolik banyak pemimpin-pemimpin yang adalah tanda petik itu adalah Judas juga. Jadi itu sudah pasti karena itu adalah manusia. Satu sisi sebagai manusia dalam perjalanan digoda, apalagi ada dalam posisi-posisi jabatan, ya mungkin banyak tawaran-tawaran lain, lalu disitulah terjadi pergeseran keberpihakannya kepada misi gereja tadi itu untuk umat, untuk mereka yang tertindas. Orang kirim esovator, orang kirim tentara, orang kirim polisi. Pukul kami bukan pencuri, kami tidak pernah mencuri orang barang. Kami tidak pernah menangis ke orang lain. Kami tidak pernah menangis ke kita bapak mama, kami menangis kepadamu. Tuhan kami lemah. Ibu tidak tahu. Ini jadi kuiera. Orang lain datang ke bangsa kami, ke wilayah kami untuk kasih habis kami. Ya Hakimam Dehi, Ya Hakimam Dehi, Bono Ya Hadikul Dehi, Bono Ya Hadikul Dehi. Kita buat sasi seperti begini untuk menolak perusahaan apapun yang masuk di tanah kami. Kalau kita kasih, kita bikin rusak sekarang, kita punya generasi berikutnya mau dapat kemana? Jadi kita nyatakan sikap di sore hari ini, kami tolak. Apa yang dilakukan pemerintah untuk PSN adalah kejahatan. Pemerintah bagian dari kejahatan, aktor perusak dan pembunuh terhadap negara, terhadap alam, hutan, terhadap manusia. Jadi negara jadi aktor pembunuh. Jadi Pilatusnya siapa? Negara, pemerintah Jakarta ini. Tanah Wiu bukan kosong. Masyarakat adat kami masyarakat. Perusahaan tolak. Biar nasa. Jika tanah adat dan hutan adat hilang, kami mau hidup di mana? Maka di sini saya mau bilang, negara jangan tipu-tipu kami lagi. Kalau kami dianggap orang Papua itu bagian daripada Republik ini, tolong hargai kami. Dengan adanya PSN, PT John Hindro yang sudah menerobos tanah kami dan hutan kami, merusak alam kami. Itu yang kami datang ke Jakarta jauh-jauh dari Papua. Kami mau bersuara kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, di mana keadilan untuk masyarakat Papua. Tolong lihat masyarakat Papua yang sudah mati. Kami bersepakat menyatakan, 1. Gereja-gereja di Indonesia mendukung masyarakat adat yang menolak proyek strategis nasional di tanah Papua. 2. Gereja-gereja di Indonesia menolak militerisme dan otoritarianisme di Indonesia. Kita sering merasa banyak hal buruk sudah jadi cerita sejarah. Dan kita sekarang hidup lebih baik, lebih beradab, atau mustahil melakukan kejahatan seperti di masa lalu. Kita tidak lagi menghukum mati orang dengan memenggal kepalanya. Kita menembaknya atau menyuntik racun agar tertidur dan mati. Tapi ada hal-hal yang tak berubah.
Salah satu pembantaian yang kuat di ingatan kita adalah kejahatan Nazi atau genosida di Rwanda. Padahal, pembantaian juga sedang terjadi di masa kita, seperti di Gaza, Palestina. Penghancuran sebuah peradaban seperti Indian di Amerika atau aborigin di Australia juga kita anggap masa lalu. Sekarang, kita merasa lebih baik dan lebih toleran. Padahal, proses penghancuran bahkan pemusnahan yang sama sedang terjadi terhadap bangsa Melanesia di Papua. Begitu juga dengan praktik kolonialisme. Kita merasa penjajahan seperti dilakukan Portugis, Inggris, atau Belanda sudah menjadi sejarah. Dan Indonesia tidak mungkin menjajah. Padahal itulah yang sedang terjadi dan dirasakan di Papua. Jalannya sejarah ini disadari Willem Kimco di pedalaman Bovendigol, Papua. Hidup terpencil dan tak tersentuh urusan negara bukan berarti selalu aman. Untuk sampai di tempat ini, orang-orang Muyu menempuh 2 hari berjalan kaki mengarungi hutan, lembah, dan sungai. Termasuk mereka yang datang dari perbatasan Papua Nugini. Mereka berkumpul untuk memenuhi undangan pesta adat yang disebut Awon Atatbon atau Pesta Babi. Yang mengundang adalah marga Kimco Jinipjo. Yang dituakan di marga ini adalah Willem Kimco. Ia tak punya kartu tanda penduduk dan keluarga negaraan manapun, baik Indonesia atau Papua Nugini. Tahun 1984, 10.000 orang Papua, terutama suku Muyu, mengungsi ke Papua Nugini untuk menghindari operasi militer Indonesia, termasuk Willem Kimco. Apa yang membuat pesta adat ini istimewa? Apa bedanya dengan acara serupa yang dihadiri pejabat, tokoh agama, LSM, atau yang direkam oleh kru televisi dan konten kreator? Pertama, untuk membuat pesta babi, orang Muyu perlu persiapan selama 10 tahun. Sebab, babi-babi yang akan jadi bagian dari pesta ini tak boleh dibeli, alias harus dipelihara sendiri. Babi-babi ini bukan bantuan pejabat pemerintah, gereja, atau LSM. Yang kedua, babi-babi ini tidak dipelihara di kandang. Jadi punya nama babi ini kah? Harimau. Harimau? Harimau. Dia kulit dengan ini bulu di harimau, macam harimau begitu, dan kasih nama harimau. Setelah diberi nama, mereka dilepas liarkan di hutan sejak kecil. 10 tahun kemudian, jika tiba saatnya pesta, para pemburu akan mencari mereka di dalam 479 hektar hutan milik marga Kimco. Suku atau marga lain tak akan mencurinya di hutan, karena mereka sudah punya babi dan wilayah masing-masing. Itu artinya, mereka harus tetap menjaga dan mempertahankan hutannya, agar babi-babi bisa hidup. Demikian juga dengan lahan pangan mereka, yang menumbuhkan sagu, keladi, atau aneka sayuran. Yang ketiga, dalam Awon Atatbon atau pesta babi, binatang ini tidak dimakan secara gratis. Setiap marga atau klan dalam suku Muyu akan membayar jerih payah tuan rumah menjaga hutan dan memelihara babi. Ini seperti arisan untuk menjaga budaya dan lingkungan. Bagian dari budaya dan ekonomi timbal balik yang ditandai dengan siklus